Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam seri pembelajaran fisika. Fisika itu asik, fisika itu mudah, dan fisika itu menyenangkan. Pada video kali ini, kita bersama-sama akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Ada 5 materi esensial yang menjadi pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun, kita akan membahasnya sampai pada materi esensial ketiga, yaitu materi tentang pengertian pengukuran, materi tentang besaran pokok, dan materi tentang besaran turunan. Sedangkan materi tentang satuan standar dan konversi satuan notasi ilmiah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, kita akan mulai dengan pengertian pengukuran. Kita perhatikan contoh berikut. Ketika kita akan mengukur panjang meja, tentu kita membutuhkan alat ukur. Nah, pada kesempatan ini, kita akan mengukur panjang meja dengan batang bambu. Perhatikan, meja saya beri warna biru, dan batang bambu saya beri warna merah. Kita akan mengukur panjang meja dengan batang bambu, artinya kita akan membandingkan antara panjang meja tersebut dengan batang bambu. Nah, perhatikan kata kunci di sini adalah membandingkan. Membandingkan antara panjang meja dengan batang bambu. Didapatkan, kalian bisa lihat, panjang meja sama dengan titik-titik batang bambu. Ketika kita perhatikan gambar tersebut, maka batang bambu itu ada 4 bagian yang sama panjangnya dengan panjang meja, sehingga panjang meja dapat dinyatakan sama dengan 4 batang bambu. Baiklah, kita akan mencermati definisi-definisi berikut. Pengukuran didefinisikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Dari contoh kegiatan tadi, kita tahu bahwa apa yang kita perbandingkan? Yang kita perbandingkan adalah suatu besaran dengan satuannya. Siapa besaran yang dimaksud? Besaran yang dimaksud adalah panjang meja. Sedangkan satuannya itu adalah batang bambu. Jadi jelas bahwa pengukuran didefinisikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Jika demikian, apakah definisi dari besaran? Besaran didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, di dalam fisika, ketika kita mengaku bahwa kita tahu tentang sesuatu, maka seharusnya kita dapat mengubahnya dalam angka-angka. Sebaliknya, ketika kita belum bisa mengubahnya dalam angka-angka, maka sebenarnya kita tidak tahu tentang sesuatu itu. Satuan didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran. Saya ulangi lagi. Satuan didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan pembanding dalam pengukuran. Contoh tadi, membandingkan antara panjang meja dengan batang bambu. Siapa pembandingnya? Pembandingnya adalah batang bambu. Karena terdiri dari 4 batang bambu, maka panjang meja sama dengan 4 batang bambu. Kita lihat contoh soalnya.
Luas lantai kamar tidur putra dihitung dengan menggunakan ubin yang ada di lantai kamar tersebut. Ternyata besarnya sama dengan 100 ubin. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Luas ubin dinyatakan sebagai besaran. Apakah betul bahwa luas ubin dinyatakan besaran? Tidak. Luas ubin bukan sebagai besaran. Besaran di sini adalah apa? Luas lantai kamar tidur. Ya, besaran itu adalah luas lantai kamar tidur. Yang B coba kita lihat, berarti yang A salah ya. Dalam kegiatan pengukuran ini yang merupakan besaran adalah luas. Kurang lengkap. Harusnya luas lantai kamar tidur. Berarti yang B juga salah. Bagaimana dengan yang C? Satuan dalam pengukuran tersebut adalah ubin. Satuan tadi apa? Satuan itu digunakan sebagai pembanding. Nah, mari kita baca lagi soalnya. Luas lantai kamar tidur putra dihitung dengan menggunakan ubin. Berarti jelas bahwa ubin sebagai pembanding. Berarti ubin sebagai satuannya. Maka jawaban yang C betul. Ketika kita sudah menemukan jawaban C betul, maka D dan E itu adalah jawaban yang salah. Materi esensial yang kedua adalah besaran pokok. Pengertiannya, berdasarkan satuannya, besaran dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kedua besaran ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena sewaktu kalian duduk di bangku SMP, besaran pokok dan besaran turunan sudah pernah kalian pelajari. Nah, sekarang besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan. Besaran yang satuannya telah ditentukan. Di fisika dikenal ada 7 besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang, besaran pokok massa, besaran pokok waktu, besaran pokok kuat arus listrik, besaran pokok suhu, besaran pokok intensitas cahaya, dan yang ketujuh, besaran pokok jumlah zat. Kalian dapat memperhatikan tabel tersebut, lambang besarannya, ya. Untuk panjang itu biasanya ditulis dengan L, massa M, waktu T kecil, kuat arus listrik I besar, suhu T besar, intensitas cahaya I besar, sama dengan kuat arus listrik, kemudian jumlah zat N. Satuan dan singkatan satuannya dapat kalian lihat di tabel tersebut. Marilah kita lihat contoh soalnya. Kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari besaran pokok. Berarti tugas kita adalah mencari mana di antara A sampai dengan E yang hanya terdiri dari besaran pokok saja. Kita lihat yang A, massa, gaya. Ya, gaya bukan besaran pokok. Sekalipun massa besaran pokok. Tapi yang A itu adalah campuran. Ada pokok, ada turunan. Berarti salah. Yang B bagaimana? Berat. Berat itu turunan. Salah. Yang C, berat. Salah. Yang D, massa jenis. Itu juga besaran turunan. Mari kita lihat yang E. Suhu, massa, kuat arus. Besaran pokok suhu, besaran pokok massa, dan besaran pokok kuat arus. Berarti jawabannya adalah E. Suhu, massa, kuat arus. Materi esensial yang ketiga yaitu besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok penyusunnya. Bagaimana menentukan satuan dari besaran turunan? Untuk menentukan satuan dari besaran turunan,
dapat ditentukan melalui rumusnya. Ingat, untuk menentukan satuan dari besaran turunan dapat ditentukan melalui rumusnya. Perhatikan contoh berikut. Saya mengambil contoh besaran turunan yaitu gaya. Gaya dirumuskan sebagai M kali A, di mana M adalah massa benda, kemudian A adalah percepatan. Sedangkan percepatan itu sendiri juga merupakan besaran turunan. Besaran yang disusun dari kecepatan dibagi dengan waktu tempuh. Ya, secara satuan dapat dinyatakan A adalah V per T, yaitu jarak per waktu tempuh meter per second. Meter per second. Nah, kalau kita kembali ke rumus gaya M kali A, maka kita peroleh M satuannya adalah massa, dia satuannya adalah kilogram, kemudian A itu adalah V per T adalah meter per second. Ya, meter per second. Nah, maka diperoleh apa jadinya? F sama dengan M kali A. Sedangkan A adalah V per T. V-nya adalah S per T. Berarti A itu adalah S per T apa? S per T per T. S dibagi T dibagi T. Menjadi S dibagi T kali T. Berarti meter per second kali second. Meter per second kuadrat. Ya, sehingga satuan dari gaya itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat. Mari kita lihat contohnya. Tentukan satuan besaran luas, kecepatan, dan berat berdasarkan rumusan definisi berikut. Nah, biasanya untuk menjawab kita perlu tahu definisinya. Luas didefinisikan sebagai hasil kali panjang dan lebar bidang. Luas. Coba kita ingat-ingat. Luas biasanya dilambangkan dengan huruf apa? Luas dilambangkan dengan huruf A. Berasal dari kata area. Rumus luas apa? Siapa yang masih ingat? Rumus luas. A sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Panjang itu adalah besaran pokok. Satuannya meter. Sedangkan lebar itu juga besaran pokok. Satuannya meter. Berarti satuan dari besaran luas apa? Meter kali meter. Yaitu meter pangkat 2. Meter kuadrat. Yang nomor 2. Kecepatan suatu benda didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahan itu satuannya apa? Perpindahan itu satuannya meter. Selang waktu satuannya second. Berarti kecepatan itu disusun dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu, yaitu meter per second. Ya. Yang ketiga, berat benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dengan percepatan gravitasi. Kalau ditulis menjadi W, berat benda itu disingkat W, dari kata weight, dari kata berat bahasa Inggris, sebagai hasil kali massa M dengan percepatan gravitasi, M kali G. M itu satuannya apa? M satuannya kilogram. G itu percepatan. Sama nggak dengan percepatan yang di rumus gaya tadi? Sama. Sama. Semua percepatan itu rumusnya adalah apa? V per T. Berarti kalau begitu satuan dari berat benda apa? Kilogram apa? Kilogram meter per second kuadrat. Kilogram meter per second kuadrat. Berarti satuan berat di sini dapat dinyatakan sebagai apa? Sebagai
Newton. Nah, ingat bahwa gaya itu satuannya Newton. Berat juga satuannya Newton. Karena apa? Rumusannya sama. Satuannya sama. Satuan yang sama berarti kedua besaran tersebut identik. Besaran tersebut karena memiliki satuan yang sama, maka dapat dikatakan antara gaya dan berat benda itu adalah besaran yang sama, yaitu besaran turunan. Nah, sebagai akhir daripada pembelajaran kita pada pertemuan ini, kerjakan soal berikut sebagai alat uji daya serap kalian terhadap materi yang baru saja kita pelajari dan kumpulkan melalui Google Classroom paling lambat hari ini pukul 14.00 jam 2 siang. Caranya seperti biasa, kalian jawab ya. Nomor 1, tentukan satuan dari besaran turunan momentum dan impuls. Berikanlah kesimpulan dari jawaban kalian. Kalian jawab, apakah satuan dari momentum? Apakah satuan dari impuls? Kesimpulannya apa? Mengapa besaran luas, massa, jenis, daya dikelompokkan dalam besaran turunan? Kalian jawab. Tuliskan perbedaan yang esensi antara besaran pokok dan besaran turunan. Jelaskan definisi dari besaran dan satuan. Seperti biasa pula, jangan lupa identitas kalian, yaitu nama lengkap dan kelas. Setelah kalian mengerjakan, kalian foto, kemudian kalian upload melalui Google Classroom. Dan nanti diusahakan untuk tidak ada yang terlambat, sesuai dengan waktu yang sudah saya tetapkan, jam 2 siang, kalian sudah harus mengumpulkannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu.